172. Ashifa dan Rafa sekarang sama-sama duduk di atas tempat tidur yang saling berhadapan dengan rambut Ashifa yang sudah basah saja dan hanya memakai bathrobe. Sementara Rafa memakai pakaian santai dengan kaos putih yang juga dengan rambut yang basah dengan Rafa yang menyuapi Ashifa seblak. Makasih ya Kak, Rafa sudah membelikan Ashifa seblak. Tiba-tiba saja perut Ashifa keroncongan dan ingin seblak dan Kak Rafa langsung gercep untuk membelikannya. Makasih Kak Rafa, ucap Ashifa yang begitu bahagia dengan wajahnya yang berseri-seri. Sama-sama sayang, kamu tidak perlu berterima kasih, sahut Rafa dengan lembutnya sembari menyuapi Ashifa. Kak Rafa, beli di mana ini? Pasti sangat sulit mendapatkannya, tanya Ashifa. Tidak juga jualannya ada di ujung komplek dan tidak ada yang sulit kalau hanya untuk kamu, jawab Rafa. Makasih sekali lagi, ucap Ashifa yang langsung mencium pipi Rafa dan membuat Rafa tersenyum dengan keduanya saling melihat yang benar-benar penuh dengan cinta dan ketulusan. Kamu sangat bahagia tampaknya hari ini, tanya Rafa. Bagaimana tidak bahagia? Kak Rafa menemani Ashifa dan Ashifa sudah merasa jauh lebih baik, lebih segar sekarang, jawab Ashifa. Karena apa? Apa karena transferan energi dariku? Tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Energi, sentuhan dan cinta yang Kak Rafa berikan di hari ini, sahut Ashifa. Lalu apa mau lagi? Tanya Rafa dengan menaikkan satu alisnya membuat senyum Ashifa jadi memudar dengan terlihat bingung. Tapi sudah mandi, sahut Ashifa. Rafa mendengus tersenyum dengan wajah Ashifa yang begitu menggemaskan. Aku hanya bercanda. Masih banyak hari untuk kita lakukan lagi, sahut Rafa yang bicara tidak pernah mengedipkan matanya dari memandang Ashifa. Ashifa mengangguk dengan salah tingkah. Katakan dengan jujur kepadaku, ucap Rafa. Apa? Tanya Rafa. Semua ini kamu yang meminta atau anak kita? Tanya Rafa yang harus tahu kejelasannya. Dengan menghilangkan gengsinya yang begitu tinggi. Ashifa menunjuk dirinya sendiri. Jika dia yang memang ingin Rafa dan dia bermesraan bersama-sama, Rafa jadi salah tingkah saja. Jika astaga sudah mengatakan dirinya membuat Rafa harus melompat-lompat dengan sang istri yang sekarang benar-benar semakin lama semakin menjadi-jadi. Jangan mengejek Ashifa ya, ucap Ashifa. Rafa mengangguk-anggukan dan mengelus-elus pucuk kepala Ashifa. I love you Kak Rafa. I love you deh, sahut Ashifa. Kamu makan lagi, ucap Rafa yang kembali menyuapi Ashifa. Ashifa mengangguk dengan membuka mulutnya. Oh iya Kak Rafa, Kak Abian masih ada di sini, tanya Ashifa tiba-tiba. Iya, dan tadi lagi Z mengatakan kepada semua orang jika dia benar-benar akan bercerai, ucap Rafa yang membuat Ashifa terkejut. Astagfirullah, jadi Z tidak akan mengubah keputusannya, sahut Ashifa yang pasti sangat menyayangkan hal itu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa Ashifa. Z yang menjalaninya dan dia juga akan menderita jika melanjutkan hubungannya dengan Abian dan aku juga tidak bisa menyalahkan Abian sepenuhnya. Mungkin aku hanya menyayangkan dengan keputusan Abian yang menikahi Z saat itu. Tetapi setelah semua ini terjadi, sikap Abian kepada Z dan segalanya tidak bisa kusalahkan, karena aku tidak jauh lebih buruk darinya, ucap Rafa dengan posisinya yang memang serba salah. Kak Rafa sudahlah, Ashifa sudah mengatakan jangan mengaitkan masalah Z dan Kak Abian pada masalah kita dulu. Kita berdoa saja untuk kebaikan Kak Abian dan Z dan semoga Allah memberikan jalan yang terbaik dan jika mereka berjodoh maka pasti Allah menyatukan mereka, ucap Ashifa. Iya kamu benar, kita doakan saja yang terbaik untuk keduanya, sahut Rafa yang memang hanya pasrah dengan kehidupan adiknya. Karena posisinya yang serba salah. Di ruang tamu di kediaman Rafa, ternyata ada keluarga Abian yang datang di hari itu juga di mana tadi pagi Z yang mengabarkan perceraiannya. Lucky dan Fanya duduk di ruang tamu berhadapan dengan Sander, Sofia, Sania, Z dan Abian. Kalau Ardi sudah berangkat bekerja, Ashifa dan Rafa masih berada di kamar yang pasti masih bermesraan. Kami baru pulang dari luar negeri dan kami juga tidak tahu kenapa tiba-tiba disuruh datang kemari, sahut Fanya dengan kebingungan. Benar ada apa ini sebenarnya? Tanya Lucky. Siapa yang menyuruh Mama dan Papa kemari? Tanya Abian yang sepertinya tidak tahu menau tentang kedatangan orang tuanya. Aku yang menyuruhnya, sahut Z yang membuat semua orang melihat Z. Jelas,
Tujuan aku menyuruhnya, untuk mengabarkan masalah perceraian kami berdua, tegas Z yang berbicara to the point yang membuat Abian benar-benar tidak bisa mengendalikan Z dan hanya menghela napasnya. Sementara Lucky dan Vanya yang mendengarnya terkejut. Apa maksud kamu Z? Kamu sama Abian mau bercerai? Tanya Vanya yang benar-benar shock. Iya benar sekali, aku dan dia ingin bercerai, jawab Z menegaskan. Ada apa ini Abian? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Kalian berdua ini ada masalah apa? Tanya Lucky. Kita juga bingung dengan pernyataan Z dan kami juga baru tahu tadi pagi, sahut Sofia. Z kenapa kamu tiba-tiba meminta cerai dari Abian? Tanya Vanya. Karena aku bukan istri yang diinginkannya dan menantu yang tante inginkan, jawab Z dengan santai. Apa maksud kamu? Tanya Vanya. Tante bukannya punya menantu pilihan tante sendiri dan tante seharusnya tidak kaget dengan perpisahan kami yang seharusnya membawa kebahagiaan untuk keluar tante, jawab Z. Z cukup, tegur Abian yang merasa Z kelewatan bicara pada namanya. Kenapa? Apa masih ingin berpura-pura di depan keluargaku? Tidak ada gunanya, jangan jadi orang munafik, kau tidak perlu mencari muka di depan keluargaku. Karena itu tidak ada gunanya, sahut Z. Z kamu ini apa-apaan sih, bicara kamu jangan seperti itu. Tegur Sander yang membuat Z diam. Tunggu dulu, saya benar-benar tidak mengerti apa maksud kamu Z. Dan semua ini tidak bisa dipahami. Kamu dan Abian bercerai tiba-tiba dengan alasan apa? Sahut Vanya dengan kebingungan. Z kamu bicara baik-baik. Bagaimanapun orang tua Abian masih mertuanya kamu, sahut Sania yang memberikan adiknya itu arahan. Aku bercerai pasti ada alasannya selain dua alasan yang aku katakan tadi dan jangan tanya aku lagi. Tanyakan saja padanya, sahut Z yang melempar pada Abian yang membuat semua orang melihat Abian. Jangan jadi pengecut, bicara jujurlah kepada keluargaku dengan semua yang kau lakukan, ucap Z. Abian benar-benar tidak bisa berkutik yang langsung diulti oleh Z di depan keluarganya dan juga keluarga Z. Bersambung 173, masih terjadi ketegangan di antara semuanya dengan masalah antara Z dan juga Abian dan keluarga juga seolah tidak mampu berkata apa-apa dengan apa yang terjadi. Z kamu tenangkan dulu diri kamu. Bicara baik-baik, apa sebenarnya permasalahannya? Jangan emosi seperti ini, sahut Sander bicara dengan lembut yang berusaha untuk menenangkan Z. Benar Z, kita semua tidak ada yang tahu, kamu sama Abian itu punya masalah apa. Jadi bicaralah baik-baik, dan kamu juga harus menghormati keluarga Abian yang ibu dan ayah mertua kamu, sahut Sania yang berbicara dengan lembut. Semua pertanyaan kalian akan dijawab Abian, sahut Z melempar pada Abian. Abian ada sebenarnya, kamu katakan apa permasalah kamu sama Z kenapa Z meminta untuk berpisah dan mengatakan semua tadi kepada mama. Tanya Vanya yang benar-benar sangat bingung. Abian seolah tidak bisa bicara. Ya sangat memalukan jika semua orang yang ada di sekitarnya tahu bagaimana rumah tangga yang dijalaninya bersama Z dan jika dia mengatakannya itu juga akan mempermalukan dirinya. Maaf Nyonya ada tamu, sahut Bibi yang tiba-tiba datang. Siapa Bi? Tanya Sania. Bibi melihat ke arah pintu dan dilihat oleh Sania. Shira. Ucap Sania. Mendengar nama Shira membuat Abian berbalik badan dan terkejut melihat kedatangan Shira yang berdiri di depan pintu dan melangkah masuk ke dalam mendekati ruang tamu. Yang lain juga heran dengan kedatangan Shira yang tiba-tiba. Datangnya Shira bersamaan turunnya Rafa dan Ashifa yang mana mereka berdua kaget dengan saling melihat yang semakin banyak saja terjadi masalah dengan penuh ketegangan di rumah itu. Assalamualaikum, sapa Shira mengucapkan salam dengan menundukkan kepalanya. Waalaikumsalam, sahut semuanya serentak. Shira kamu kenapa bisa ada di sini? Tanya Vanya. Z menghela napasnya, lalu berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Shira dengan kedua tangannya berada di dadanya. Aku yang menyuruhnya kemari, jawab Z. Apa yang dikatakan Z mungkin sudah bisa ditebak Abian. Untuk apa Z? Tanya Sofia. Supaya dia bisa membantu Abian untuk menjelaskan semuanya, jawab Z dengan santai. Lagi-lagi pernyataan Z membuat semua orang bingung. Abian memejamkan matanya sebentar dengan menghela napasnya perlahan ke depan. Lalu berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Z. Kenapa kamu melakukan semua ini? Kamu ingin mempermalukanku? Tanya Abian yang berbicara dengan lembut. Malu,
Masih punya malu, sahut Z. Cukup Z, kita bisa bicara baik-baik tanpa kamu melibatkan banyak orang. Ini urusan rumah tangga kita, tegas Abian. Kamu menikahiku dan memintaku untuk tinggal di rumahmu dengan melibatkan banyak orang, sehingga orang tuaku sangat mempercayaimu dan menganggap semuanya akan baik-baik aja. Jadi kita berpisah juga harus melibatkan banyak orang, sahut Z yang menjawab dengan santai yang membalikkannya kata-kata Abian dan Abian lagi-lagi tidak bisa berbuat apa-apa. Apa pernikahan kalian berhubungan dengan Shira? Tanya laki menduga. Kenapa bertanya Om? Bukannya Om dan Tante sangat menginginkan Shira sebagai menantu, sahut Z yang kembali bertanya. Z, tegur Abian. Shira ini kandidat calon istri kedua bukan yang selalu dibawa Abian ke rumah, lanjut Z yang tidak peduli dengan Abian yang mencegahnya untuk bicara. Cukup Z, sentak Abian. Kenapa terus mencegahku? Bahkan di depan orang tuaku, kau membela dia. Kau malu mengatakan, jika kau sering menemuinya, kau malu mengatakan, jika kita hanya menikah saja tanpa ada hubungan suami istri, sahut Z yang berteriak-teriak yang sudah tidak bisa mengendalikannya dirinya. Dia ini adalah calon menantu kalian kan, wanita yang sok suci yang tidak tahu etika yang mendekati suami orang yang setiap hari datang ke rumah kami dan aku tidak tahu apa yang dilakukan mereka berdua, lanjut Z. Kamu jangan bicara sembarangan Z. Aku bukan wanita seperti itu, sahut Shira. Kau masih berani bicara? Kau buka saja jilbabmu, pertontonkan auratmu karena tidak pantas kelakuanmu dengan penampilanmu, sahut Z. Cukup Z, bentak Shira yang tidak terima terus dihina, kamu jangan terus-terusan menghinaku. Aku yang seharusnya marah, karena kau telah menikah dengan Abian yang kau tahu aku adalah calon istrinya, sahut Shira yang mencari pembelaan. Kalian semua dengar di sini kan, apa kata wanita ini? Dia itu sangat marah karena calon suaminya menikahiku dan dia berusaha untuk merebutnya lagi dengan menjadi pelakor atau menjadi istri kedua, sahut Z. Abian tidak bisa bicara apa-apa, karena Z sudah mengumumkan permasalahan di dalam ruang tangganya kepada semua orang. Dan orang-orang yang ada di sana hanya diam, dengan shock tentang apa yang terjadi yang pasti tidak diduga-duga. Kau dengar aku Shira, dia, tunjuk Z pada Abian, dia yang mendekatiku, dia yang memberi ruang kepadaku dan aku tidak tahu sama sekali jika dia punya calon istri. Kau tahu kan betapa pintarnya dia? Dia memberitahukanku kalau dijodohkan saat malam itu dan kau tahu. Dia yang mengajakku ke rumahnya dan aku ingin pergi dan dia menahanku dan seharusnya kau sadar seperti apa dia yang manipulatif dan egois, sentak Z dengan suara yang mengeras. Dan kau sudah tahu bagaimana dia menikahiku. Tetapi kau malah menjadi duri dalam rumah tangga orang lain. Sama saja, kau dia dan juga orang tuamu sama saja. Kalian semua munafik yang hanya menyiksaku di dalam rumah kalian itu, tegas Z. Z sudah, sahut Sander yang menurutnya Z keterlaluan karena bicara kasar pada orang tua Abian. Papa tidak tahu apa yang Z rasakan. Dia menikahi Z dan dia berhubungan dengan wanita ini dan orang tuanya tidak melarang hal itu dan bahkan membiarkan Abian melakukannya. Mereka menyiksa Z, sahut Z dengan napasnya yang mulai naik turun dengan matanya yang berkaca-kaca yang terasa sesak untuk mengeluarkan kata-kata. Jangan menyalahkan mama dan papaku, mereka tidak tahu apa-apa, sahut Abian membela orang tuanya. Bohong, jika mereka tidak tahu apa-apa. Karena kalian semua bekerja sama untuk menyiksa batinku. Mama asal tahu saja. Jika Tante Fanya hanya menginginkan Shira menjadi menantunya. Karena baginya Shira yang pantas karena penampilannya seperti ini yang seolah-olah sangat paham dengan agama. Seolah menjadi wanita yang suci dan Z sendiri dipandang sebelah mata. Seolah-olah Z bukan wanita baik-baik. Tidak mengerti agama, atau tidak diajarkan agama. Mereka semua memandang Z sebelah mata dan merasa tidak pantas dengan Abian. Ungkap Z dengan air matanya yang mengalir yang mengeluarkan semua unek-uneknya. Fanya dan Lucy tidak bisa berbicara apa. Antara mereka tidak tahu apa-apa. Atau mungkin benar yang dikatakan Z. Dan Z ingin berpisah. Karena Z tidak ingin menjadi gila karena pernikahan yang sangat menyakitkan dengan pria yang tidak bertanggung jawab dan munafik sepertinya. Lanjut Z. Kalian berdua bisa menikah dengan sesuka kalian berdua dengan keinginan orang tuamu dan aku hanya meminta untuk kau menceraikanku.
tegas Z yang menatap Abian dengan tajam dan Abian hanya melihat mata Z yang penuh kekecewaan. Apa kita tidak bisa bicara baik-baik? Semua tidak sesuai dengan isi kepala kamu Z dan orang tuaku tidak terlibat dalam hal ini, ucap Abian dengan lembut yang masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya. Aku bilang ceraikan aku ingin hidup, lepaskan aku, sahut Z dengan yakin yang memang tidak akan menjadi bodoh untuk yang kesekian kalinya. Abian membuang napasnya perlahan ke depan dan saling menatap dengan Z yang mana tubuh Z begitu bergetar dengan air matanya yang masih mengalir. Baiklah jika itu yang kamu inginkan. Aku talak satu kamu, ucap Abian yang benar-benar mengucapkan talak pada Z. Sofia meneteskan air matanya saat mendengar talak yang diucapkan suami anaknya itu. Sama dengan Ashifa yang juga tidak percaya jika Z dan Abian akan berpisah. Lucky dan Fanya sama-sama memejamkan mata mereka dengan talak yang diucapkan Abian pada Z dan Z hanya tersenyum lirih dan langsung pergi dari hadapan Abian. Bersambung 174. Kata talak yang diucapkan Abian pasti membuat semua orang kaget namun tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Z yang menginginkan semuanya dan mungkin itu final dengan sakit hati yang sudah dialaminya dan tidak ada kesempatan untuk Abian. Z yang berusaha tegar pergi dari tegar menaiki anak tangga dan berpapasan dengan Ashifa dan Rafa yang ada di sana dan Z melewati begitu saja yang langsung pergi dari hadapan kakak dan kakak iparnya itu. Ini sudah yang terbaik dan ini mungkin keputusan Z. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak saya dan bagaimana kalian memperlakukannya. Saya benar-benar kecewa kepada kamu Abian. Jika tidak mempunyai perasaan kepada Z, atau jika kamu mempunyai calon istri, kamu seharusnya tidak mendekati Z, dan dia tidak akan terluka seperti ini, ucap Sofia yang memperlihatkan rasa kecewanya. Mungkin putri saya tidak berpakaian tertutup atau tidak memakai jilbab panjang yang syar'i. Tetapi bukan berarti kalian menganggapnya sebelah mata seolah wanita yang tidak baik-baik. Keluarga saya juga tokoh agama dan saya dan suami saya mengajarkan anak-anak kami ilmu agama dan jangan menilai Z dengan penampilan Z yang seperti itu. Dia wanita baik-baik yang dan kalian tidak perlu membandingkannya dengan wanita lain dan mungkin memang kamu yang terbaik untuk menjadi suami anak saya, lanjut Sofia. Kamu sudah menjatuhkan talak pada Z dan kami juga akan mengajukan proses perceraian ke pengadilan dan semoga semuanya cepat selesai. Kamu dan Z bisa berpisah dan kamu bisa menikah wanita yang kamu inginkan dan saya yakin anak saya akan mendapatkan suami yang bisa membimbingnya dan bukan merendahkannya, ucap Sofia yang berusaha untuk tenang dengan mencoba kuat. Sofia menarik napasnya panjang dan membuang perlahan ke depan dan berdiri dari tempat duduknya, lalu Sofia pergi dengan lemas. Bak, sahut Fanya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai seorang ayah sungguh saya sangat kecewa dengan semua ini. Tidak tahu bagaimana penderitaan anak saya. Karena perbuatan kamu Abian, kamu sungguh tidak bertanggung jawab dengan perbuatan kamu, ucap Sander dengan penuh dengan rasa kecewanya. Maafkan kami Pak Sander, jika kami mengatakan tidak tahu menau tentang rumah tangga Z dan Abian dan tidak tahu menau tentang hubungan Shira dengan Abian selama berumah tangga dengan Abian. Mungkin tidak akan ada yang percaya pada kami. Tetapi saya benar-benar meminta maaf untuk semua ini, ucap Lucky dengan tulus meminta maaf. Sander tidak menanggapi apa yang dikatakan Lucky karena rasa kecewa yang dialaminya yang pasti tidak mudah. Abian hanya diam dan merasa sangat pantas jika harus disalahkan. Dia juga tampaknya tidak bisa menahan dirinya dan mau tidak mau mengucapkan talak satu pada Z. Sementara Shira sendiri juga hanya diam. Tidak tahu Shira juga punya perasaan yang seperti apa. Apa ini keinginannya yang menunggu perpisahan Abian dan juga Z? Mungkin itu yang diinginkan Shira. Apalagi Shira mendengar sendiri dan di hadapannya sendiri dilaksanakan. Ashifa memasuki kamar Z dan melihat Z yang berbaring miring di dalam kamar. Ashifa menghela napasnya dan melangkah mendekati tempat tidur yang duduk di samping Z dengan mengusap bahu Z. Z yang memang tidak tidur menyeka air matanya dan langsung duduk yang memeluk Ashifa langsung. Ashifa hanya berusaha memberi ketenangan pada adiknya iparnya itu dengan Ashifa yang juga mengeluarkan air mata. Ternyata berumah tangga tidak semudah yang Z pikirkan. Z mengira setelah menikah mungkin semuanya akan jauh lebih baik. Tetapi pada kenyataannya semua terbalik dan ini yang Z alami.
Sakitnya tidak bisa diungkapkan bagaimana, sangat sakit dan Z tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Benar-benar sakit Kak Ashifa, ucap Z yang sungguh bukan yang menceritakan keluhannya kepada Ashifa. Ashifa melepas pelukannya dari Z dan mengusap air mata yang mengalir di pipi itu. Kamu wanita yang kuat, kamu sangat bijak dalam keputusan kamu. Ini yang terbaik dan aku sangat yakin pasti ada hikmah di balik semua ini. Mungkin memang bukan dia jodohmu, ucap Ashifa dengan lembut. Aku tidak punya kesabaran seperti Kak Ashifa. Hanya sebatas ini kemampuanku untuk bertahan, ucap Ashifa yang begitu terisak-isak. Kamu juga sangat sabar Z. Kamu juga sangat hebat. Jalan takdir orang lain berbeda-beda. Dan mungkin Allah sedang menyiapkan satu keindahan di masa depan dan percayalah ini ujian yang terberat dan setiap ujian pasti ada hikmahnya. Karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas hambanya, ucap Ashifa. Z mengangguk-anggukkan kepalanya dan kembali memeluk Ashifa. Makasih Kak Ashifa sudah memberikan Z banyak pembelajaran. Ini mungkin sudah menjadi takdir Z dan Z tidak apa-apa. Insyaallah Z bisa menghadapi semua ini dan kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, ucap Z yang mencoba meluaskan hatinya dengan semua cobaan yang diberikan Sang Pencipta padanya. Ashifa yang pasti ikut sedih hanya bisa. Setelah bicara pada Z, Ashifa kembali ke kamarnya dan mendapati Rafa yang berdiri di depan jendela dengan kedua tangan Rafa yang ada di saku celananya. Ashifa mendekati suaminya dan memeluknya dari belakang. Rafa melihat Ashifa dengan ekor matanya dan mengelus-elus lembut tangan Ashifa yang memeluknya yang pasti Ashifa sangat ingin memberikan suaminya ketenangan. Rafa berbalik badan dan memeluk Ashifa dengan erat. Apa aku gagal menjadi seorang kakak? Di saat semua yang dialami Z dengan semua yang dikatakannya. Aku hanya bisa diam dan tidak bisa melakukan apa-apa pada orang yang menyakitinya, ucap Rafa. Kak Rafa tidak gagal menjadi seorang kakak dan semua itu bukan kesalahan Kak Rafa. Kita sebagai keluarga hanya bisa mendoakan dan semua keputusan itu ada pada Z, ucap Ashifa yang selalu berbicara dengan bijak. Namun walau istrinya mengatakan seperti itu sangat dijamin Rafa pasti masih terus memikirkan Z dan merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Z. Sementara Abian yang duduk di samping supir dengan kedua orang tuanya yang duduk di belakang yang sejak tadi hanya diam yang tidak bisa berkata apa-apa. Sama dengan Abian yang juga hanya diam dan sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Namun di ingatannya terlintas kata talk yang baru saja diucapkannya pada Z. Dan dari wajahnya sangat terlihat jika Abian sangat menyesal dengan kata talak tersebut. Selain itu Abian juga mengingat keributan-keributan yang terjadi di antara dia dan istrinya. Entah apa yang memang yang ada di pikiran animasi yang memang Abian terlihat stres. Bersambung dan terima kasih.